Saya nggak yakin ya itu dari para mahasiswa atau para pemuda. Ini pasti ada dalangnya. Ini pasti anasir-anasir ini. Perlu dibuktikan juga oleh pemerintah apakah itu betul tuduhannya atau tidak. Dalam suasana ini kami tidak tahu siapa yang melakukan itu gitu kan. Apakah rezim, apakah siapa, kami juga tidak tahu gitu loh. Aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang diwarnai kerusuhan dan perusakan fasilitas umum menjadi sorotan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pun angkat bicara. Prabowo dengan lantang menuding ada peran asing di balik aksi brutal itu. Ia meyakini pihak asinglah yang mendalangi dan mendanai kerusuhan pada demo 8 dan 9 Oktober lalu itu. Saya nggak yakin ya itu dari para mahasiswa atau para pemuda. Ini pasti ada Yang mengakomodir. ada dalangnya. Ini pasti anasir-anasir ini. Ya kan? Ini pasti anasir juga yang dibiayai oleh asing. Nggak mungkin seorang patriot mau bakar milik rakyat. Kalau mau demo silakan. Demokrasi itu boleh demo. Bawa ini jalan, bawa demo. Masa bakar milik rakyat, ya kan? Benar nggak? Jadi kalau sudah begitu, kita harus sangat-sangat waspada. Banyak hoax di mana-mana. Seolah ini nggak ada, itu nggak ada, dikurangi. Dan saya ingin memberi peringatan, hoax ini berarti ada yang ingin menciptakan kekacauan. Nah, ya kan? Dan saya punya suatu keyakinan ini justru berasal dari luar negeri. Ada kekuatan-kekuatan asing, ada negara-negara tertentu di dunia yang tidak pernah suka Indonesia aman dan maju. Prabowo tak secara gamblang menyebut siapa atau negara mana yang dimaksud sebagai pihak asing. Namun sebagai Menteri Pertahanan, semestinya pernyataan itu bukanlah pepesan kosong. Dan bisa jadi istana juga tahu akan apa yang dilontarkan Prabowo. Benarkah itu? Iya, ya pasti ada informasi yang masuk. Tapi informasi itu saya kira bukan sembarangan, apalagi informasi didapatkan oleh seorang Menteri Pertahanan. Jadi saya kira bukan cuma di Indonesia, di negara-negara lain juga banyak kepentingan asing yang bermain. Karena kan kita negara Indonesia adalah negara yang sedang bertumbuh secara ekonomi. Ya, negara yang akan menjadi satu dari 5 negara adidaya ekonomi di tahun 2045, bahkan 2030 akan masuk top 10 ya. Jadi itu saja banyak kepentingan, tapi kita tidak bisa menunjuk hidung secara terang benderang gitu ya. Ada informasi, tapi kan ini tentu saja tidak bisa kemudian dikonkretkan. Tak dielakkan, kepentingan bangsa asing atas Indonesia memang begitu besar. Indonesia bak surga investasi bagi tak sedikit negara. Dan bukan kali ini saja, Ketua Umum Partai Gerindra itu kencang mengingatkan Indonesia terancam dikuasai asing. Hal seperti ini sangat dimungkinkan karena kita lihat banyak negara-negara yang terjadi unjuk rasa besar, itu pengaruh negara asing cukup kuat. Kita lihat Hong Kong kemarin ketika terjadi kerusuhan itu. Apakah itu murni dari dalam negeri Hong Kong? Masih tidak. Pasti ada pengaruh asing juga. Kepentingan perang dagang sangat kuat. Indonesia adalah negara pasar. Bukan hanya produsen yang kita kaya akan sumber daya alam, tidak, tapi juga negara pasar. Kita punya jumlah penduduk yang sangat besar dan gaya hidupnya kan konsumennya tinggi sekali kan. Ini negara pasar. Jadi tentu banyak negara berlomba-lomba untuk memasarkan produknya ke Indonesia dan ini atau berinvestasi di Indonesia, dan undang-undang ini cipta kerja ini sangat berpengaruh terhadap mereka. Nah, apakah ketika mereka lalu ingin intervensi terhadap undang-undang? Mungkin saja dimungkinkan. Kita lihat saja nanti siapa sih yang paling banyak investasi di Indonesia, siapa saja sih yang punya kepentingan dengan sumber daya alam di Indonesia. Itu pihak-pihak yang memungkinkan dia mendanai atau ya disebut Pak Prabowo mendanai dari aksi kerusuhan ini.
Lantas bagaimana suara para pengunjuk rasa yang bergerak demi mengusung aspirasi? Seperti kelompok buruh dan mahasiswa. Apakah mereka juga menangkap ada dalang dan donatur dari asing seperti yang diungkap Prabowo? Ya kita nggak bisa mengidentifikasi kelompok mana yang melakukan kerusuhan atau melakukan vandalisme. Perlu dibuktikan juga oleh pemerintah, apakah itu betul tuduhannya atau tidak. Sampai sekarang kan belum bisa dibuktikan didanai oleh siapa, nggak bisa. Tapi aku tegaskan bahwa gerakan mahasiswa, gerakan buruh dan kaum miskin kota, termasuk kita di LMND, menyatakan bahwa gerakan ini nggak dibiayai, nggak digerakkan sama sekali karena kita sudah bergerak sejak awal. Dalam suasana ini kami tidak tahu siapa yang melakukan itu gitu kan. Apakah rezim ataukah siapa, kami juga tidak tahu gitu loh. Kita tidak pernah untuk menyeting aksi ini untuk rusuh, apalagi anarkis gitu ya. Kita justru kemudian betul-betul ingin agar pemerintah dan wakil rakyat ini memperhatikan nasib rakyatnya. Karena di masa pandemi gitu ya, jutaan orang kehilangan pekerjaan, jutaan orang kehilangan pendapatan gitu ya. Siapa dalang dibalik kerusuhan aksi unjuk rasa di berbagai daerah masih menjadi tanya. Sejauh ini, polisi telah menangkap para pendemo yang terlibat aksi perusakan. Tim Cyber Mabes Polri juga telah menciduk pelaku yang diduga menyebarkan provokasi melalui media sosial. Mereka adalah sejumlah aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI dan jejaringnya. Lalu, akankah pihak asing yang dituding Prabowo juga akan terbukti? Ya kalau kekuatan asing memang dia dengan banyak cara melakukan intervensi, tetapi tidak sevulgar misalnya dia bagi-bagi duit kepada demonstran, suruh demo lalu tidak. Kalau misalnya ini sebuah operasi intelijen yang dilakukan oleh asing, pasti banyak cara yang sangat halus. Orang akan difiltrasi, kemudian dia akan melakukan doktrinasi, kemudian dia baru diminta untuk melakukan aksi. Nah, ini kan cara-cara yang tidak mungkin hanya disiapkan 1 hari 2 hari. Misalnya ini benar, dugaan Pak Prabowo ini persiapannya sudah lama, tetapi tidak semudah itu untuk mengungkap apakah ini dibiayai asing atau tidak. Nah, harapannya Pak Prabowo ketika menyatakan itu pasti mempunyai bukti atau petunjuk ya. Kalau misalnya memang ada, sebaiknya sih diungkap.